Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Presti Hartika. Di konten kali ini kita akan bahas terkait dengan cara memonetisasi akun YouTube dengan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang dalam waktu kurang dari 1 bulan alias 28 hari saja. Tanpa yang aneh-aneh ya. Tentunya ini real dan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya you lihat dulu grafik aku yang awalnya nyungsep dari 25 Januari sampai 21 Februari dan ini aku juga share ke sosmed aku. Di sini terlihat jam tayangnya 4100 lebih, berhasil nambah subscribe 1700 lebih selama 28 hari. Nah, tentunya ini real dan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan agar konten YouTube kita dan akun YouTube kita dapat berpenghasilan tentunya secara terus-menerus sesuai dengan tenaga dan jeripayah kita sendiri ya. Jadi sportif lah teman-teman, karena pasti akan ketahuan sama tim YouTube-nya mana yang sportif, mana yang enggak sportif tuh teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman yang saya sendiri sudah lakukan, yaitu saya sudah berhasil memonetisasi 2 akun. Yang pertama akun orang tua saya, satunya lagi akun saya sendiri, Resti Hartika, yang saya pakai saat sekarang ini. Yang pertama, tentukan fokus akun YouTube kita. Oke, yang pertama yaitu kita harus tentuin dulu. Pada saat kita memulai ingin membuat akun YouTube, kita harus tentukan dulu kita ingin fokus di bidang apa. Mungkin ada yang fokus di bidang masakan, ada yang fokus di bidang permainan anak, ada yang fokus di bidang news, ada juga yang fokus di bidang lainnya. Nah, kalau saya yang akun ini itu kita fokuskan kepada news, yaitu informasi. Yang kedua yaitu kita harus konsisten. Jadi kita harus mengupload konten video minimal 1 konten video dalam 1 hari dengan konsisten. Selama 3 minggu atau 28 hari yang saya praktekkan, yang udah saya alami, itu selama 28 hari tersebut saya melakukan upload konten video minimal 1 kali dalam 1 hari secara konsisten. Dengan konsisten maka algoritma kita pada konten YouTube akan terbaca secara terus-menerus setiap harinya ya. Tapi saya juga ada liburnya tentunya, yaitu di hari Sabtu, di hari Minggu itu saya nggak upload video. Jadi selama 28 hari tersebut hanya Senin sampai Jumat saja saya melakukan konsisten upload konten video minimal 1 video dalam 1 hari. Karena memang kalau kita ingin menjadi content creator atau YouTuber yang berpenghasilan, kita harus niat dan harus melakukan prakteknya dengan sungguh-sungguh tentunya ya teman-teman ya. Awalnya sih emang terasa berat untuk konsisten dalam mengupload 1 konten video dalam 1 hari. Tapi jika sudah terbiasa dalam 3 hari ke depannya, maka itu akan terasa gampang. Kenapa? Karena kita cuma butuh waktu 10-30 menit saja untuk membuat video, untuk merekam video dan mengeditnya, terus mempostingnya ke akun YouTube kita sendiri. Paling hanya memakan waktu 10 menit sampai 30 menit ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah ya kita luangkan waktu dalam setiap hari itu 1-30 menit, atau memang kalau kontennya teman-teman agak ribet mungkin 1 jam maksimal. Dan itu kalau sudah terbiasa dalam waktu 1, 2, 3 hari berikutnya itu akan terasa sangat gampang. Jadi harus konsisten. Yang ketiga, buatlah konten video semenarik mungkin. Nah, ini merupakan salah satu yang menjadi pokok dalam trik bagaimana kita bisa memonetisasi akun YouTube hanya dalam 28 hari alias 3 minggu dan kurang dari 1 bulan. Jadi kita harus sekreatif mungkin, harus mengeluarkan ide kreatif kita semenarik mungkin agar konten video yang kita bikin itu menarik banyak orang untuk menontonnya. Seperti misalnya yang saya bikin yaitu adalah konten news. Bagaimana berita yang saya munculkan itu menarik bagi orang-orang untuk menonton konten yang saya buat. Atau misalnya teman-teman di luar sana tentang memasak, bagaimana cara memasak yang sekreatif mungkin, bagaimana masakannya yang biasa tapi dalam konten video tersebut bisa terlihat semenarik mungkin. Yang keempat yaitu setiap mengupload video jangan lupa cantumkan tagar. Ini sangat penting ya teman-teman.
Seperti konten yang sudah saya buat di akun ini, yaitu tentang news. Jadi setiap saya mau upload video, saya melakukan pencantuman tagar di setiap konten itu, baik di judul maupun di deskripsi di bawah. Yaitu contohnya seperti yang teman-teman bisa lihat di akun saya yang ini, tagarnya Pilpres 2024, tagar Anies Baswedan, tagar Prabowo Subianto, tagar Ganjar Pranowo. Nah, itulah tagar-tagar yang berkaitan dengan konten-konten yang saya upload di akun YouTube saya ini. Karena tagar tersebut akan memudahkan YouTube untuk memasarkan konten-konten yang kita buat kepada para target penontonnya, teman-teman. Dan juga pada saat orang ingin menonton sesuatu dengan menggunakan judul ini, maka yang akan muncul duluan tersebut adalah konten-konten yang tagarnya berkaitan dengan pencarian orang tersebut. Nah, itulah gunanya tagar harus kita cantumkan setiap mengupload video, baik itu di judul maupun di deskripsinya. Yang kelima, gunakanlah thumbnail. Nah, thumbnail yang teman-teman gunakan harus dibuat semenarik mungkin dan benar-benar memancing daya tarik orang-orang untuk mengklik dan menonton konten YouTube-nya, teman-teman. Jadi, jangan sampai thumbnailnya asal-asalan ya. Ini juga menjadi pokok dari tips untuk gampang dimonetisasi oleh YouTube secepatnya. Cara membuat thumbnail yang menarik, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang banyak tersedia ya, teman-teman. Mungkin dengan Canva atau dengan PitchR atau dengan aplikasi lainnya. Biasanya saya menggunakan PitchR nih, teman-teman. Tapi kebanyakan ada juga teman-teman para YouTuber yang menggunakan Canva untuk mengedit thumbnail. Tapi saya lebih suka menggunakannya PitchR. Untuk cara membuat thumbnail nanti kita akan bahas di konten YouTube berikutnya, teman-teman. Yang ketujuh, dengan membagikan dan men-share setiap konten YouTube yang kita sudah buat ke seluruh akun sosial media kita. Yaitu kalau saya yang sudah mengalami, setiap kali saya mengupload konten video itu saya selalu share linknya ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok, ke WhatsApp, dan seluruh akun sosial media yang saya miliki. Kenapa? Karena kita kan baru saja membuat konten YouTube, pasti orang belum tahu dong dengan YouTube kita apa konten kita tentang apa, siapa kita, orang tentunya nggak tahu. Jadi kalau kita tidak mempromosikan diri kita sendiri dan akun YouTube kita sendiri, orang akan susah dong mengetahui siapa kita dan YouTube kita apa sih gitu ya. Dan dengan cara men-share setiap konten yang sudah kita bikin ke seluruh akun sosial media yang kita punya, itu juga dapat memancing reaksi semakin banyaknya orang menonton YouTube. Trik yang ke-8, bikinlah judul konten yang menarik dan yang lagi viral. Misalnya, contohnya dalam akun memasak nih, contohnya teman-teman, misalnya cara membuat bolu coklat misalnya. Nah, teman-teman searching dulu di pencarian cara membuat bolu coklat. Nah, yang paling di atas dan yang paling banyak penontonnya biasanya itu kan selalu berada di atas. Nah, teman-teman buat juga judul yang mirip dengan itu. Misalnya, tadi kan yang lagi viral cara membuat bolu coklat, itu berada pada ranking di atas ya. Nah, teman-teman bikinnya cara membuat bolu coklat yang enak. Nah, ditambahin gitu ya. Atau cara membuat bolu coklat anti gagal. Nah, teman-teman tambahin hal itu. Yang ke-9, jangan pernah melakukan pelanggaran. Sebagaimana ketentuan YouTube yang sudah teman-teman pasti sudah mengetahui, ada beberapa macam pelanggaran, itu jangan pernah dilakukan. Untuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh kita lakukan di akun YouTube, kita akan bahas di konten berikutnya ya teman-teman. Terus yang ke-10, yaitu berdoalah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau teman-teman yang berbeda keyakinan, memohon pada Yang Maha Kuasa agar konten YouTube yang kita buat ini dimudahkan ikhtiarnya untuk mencapai target dan tujuan. Nah, itulah tadi beberapa trik dan tips yang sudah saya lakukan dan yang sudah saya alami
berdasarkan pengalaman saya sendiri bagaimana bisa memonetisasi akun YouTube saya dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 28 hari atau kurang dari 1 bulan alias 3 minggu saja dengan tanpa yang aneh-aneh ya. Jadi sebaiknya teman-teman melakukan hal-hal yang wajar-wajar saja, bukan dengan menggunakan link-link yang aneh-aneh dalam tanda kutip atau menggunakan cara saling bantu, saling follow, karena itu nggak akan bertahan lama. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman dan kita semua. Semoga teman-teman yang lagi berjuang untuk monetisasi akun YouTube-nya segera berhasil ya teman-teman. Sekian dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya teman-teman. Nonton juga konten-konten saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.